gue beraniin diri lah gitu, mau nggak mau gue harus samperin itu suara. Pas gue samperin ke bawah, gue senterin, itu sosoknya bang. Awalnya itu bebayang, terus lama-lama itu wujud, pure bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seorang security jaga malam yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di suatu perusahaan BUMN di daerah Karawang. Jadi dia bersama teman-temannya banyak sekali ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang paling ekstrim. Jadi si hantunya ini bener-bener nampakin rame-rame. Jadi nggak ada tuh kayak lu sensitif gua nggak, lu bisa ngeliat gua nggak, semuanya diliatin. Di sebelah gua udah ada Bang Rengga nih. Halo Bang. Warga Karawang dateng ke Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya. Luar biasa. Thank you lo Bang udah datang sini. Bang Rengga jadi security di situ dari kapan nih Bang? Tahun 2016. Tahun 2016 itu dari, maksudnya udah dari awal banget apa? Udah dari awal, masih tanah merah. Oke, jadi bener-bener juru kunci banget nih. Bener-bener dari prosesnya ini ngelihat ya, dari rata belum jadi apa-apa sampai sekarang udah jadi suatu bangunan nih ya kan. Kita nggak sebut perusahaan BUMN-nya apa ya Bang ya, karena Abang masih di situ bekerja. Iya, ya? masih. Abangnya masih bekerja di situ, jadi mohon pengertiannya sahabat lonceng, tidak bisa disebutkan perusahaan apanya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar Bang. Ini kejadian-kejadian horor yang ekstrim-ekstrim yang benar-benar nongolin depan muka rame-rame, itu maksudnya dialamin sama Abang apa rame-rame juga nih Bang? Rame-rame. Waktu rame-rame pun videonya ada. Video ada iya, ya? Waktu saya sendiri pun ada fotonya gitu loh. Wah, ini nih parah. Dan katanya tadi ada suatu tragedi nih Bang yang nimpa pekerja proyek di sana. Iya, ada suatu tragedi yang kalau dibilang itu ya tidak bisa diungkapkan lah gitu. Fatal lah ya. Fatal banget. Dan ya untuk lebih lengkapnya ditahan dulu Bang ceritanya nih. Dan buat sahabat lonceng nih, harus nonton video ini dari awal sampai habis. Karena gue jamin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ini nggak ketinggalan ketika kita upload video baru. Jadi Bang King sama lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Awal masuk pertama gua ke perusahaan BUMN itu tahun 2016. Itu di bulan Juni tanggal 28. Awalnya itu bangunan itu masih proses ini pembangunan. Jadi belum jadi nih, belum. Masih tanah merah lah gitu. Terus dari anggota security itu baru 2. Nah, yang sering banget dapat momen-momen horor itu gua nih. Kadang di pos security itu kan belakangnya masih banyak pohon-pohon nih tinggi gitu. Itu kalau gua sholat malam di situ. Jadi posisi itu gua sholat malam sekitar jam 2. Itu sendirian, jaga itu sendirian tuh selama 24 jam. Dari pagi sampai ke pagi lagi. Pertama ada suara kayak ditimpuk di genteng. Ya namanya orang sholat kan fokus ya. Terus setelah gua sujud itu terakhir itu tembok digedor. Tetap belum bergeming lah, gue tetap masih fokus. Nah setelah selesai sholat itu suara
benturan kayak ban meledak, der gitu kan. Langsung tuh, habis itu gue kontrol, takutnya kan ada sesuatu lah gitu ya. Pas di atas adalah sosoknya, itu lagi duduk di atas pohon. Awalnya itu bebayang aja gitu, bebayang, terus lama-lama tuh wujudin putih gitu, dan rambutnya panjang, ya sambil ketawa gitu. Sempet gue kaget mau manggil yang di dalam karena lumayan jauh sih dari dalam sampai ke pos security itu, perlu waktu. Ya akhirnya mau nggak mau ya gue langsung tatap-tatapan sama sosok itu gitu loh. Karena masih pembangunan itu kan banyak vendor-vendor ya. Ya masih banyak tukang-tukang yang kadang-kadang suka ngeyel kalau dibilangin gitu. Jangan sampai maghrib, jangan sampai lewat jam 5. Itu mungkin karena ngejar target kali atau gimana. Itu dia lewat dari jam 6. Kerjanya nih. Posisi harus jam 5 tuh udah selesai. Harusnya. Dia bandel. Akhirnya dia ngelihat sosok juga, tinggi besar. Terus sempet dia itu nggak sadar sampai 3 jam. Pingsan gitu, nggak sadar. Semua proyek itu berhenti. Terus dia pas sadar, besoknya itu dia udah nggak mau kerja lagi. Takut. Itu ada 3 orang. 3 orang lagi? 3 orang itu. Langsung keluar dari pekerjaan itu, nggak mau lagi lanjut. Ini mereka lagi ngapain Bang waktu itu Bang? Itu dia itu lagi masang pagar. Lagi masang pagar? Pagar, iya. Udah maghrib nih? Udah maghrib. Bertiga nih berarti? Bertiga. Sempet temennya itu bilang, bohong gitu kan. Tapi si satu orang ini ngelihat jelas asli gitu loh, berwujud gitu. Akhirnya yang lain mungkin ketakutan dia. Ya udah, akhirnya semuanya nggak ikut kerja juga besoknya gitu. Terus sih berjalan terus itu. Selama masih pembangunan itu berjalan, gangguannya sama gitu. Gangguannya sama. Berarti muncul sosok iya, terus ya? Muncul sosok terus. Udah kejadian-kejadian itu orang-orang yang di sekitar situ lebih hati-hati lah gitu. Jaga ucapan, jaga tindakan gitu kan. Jadi ada operator dari luar. Biasa dia minta per bulan itu sistem gimana, aman nggak gitu. Ngecek gitu. Iya. Datang itu sendiri, posisinya sendiri jam 3 sore. Harusnya kan dari siang tuh, karena mungkin dia kerjanya banyak tuh. Jadi dia telat datang jam 3 sore, masuk ke gedung yang belum jadi nih, buka pintu, dia langsung lihat sosok nenek-nenek. Itu real kata dia, berwujud bener kayak orang katanya. Nek, ngapain di sini? Nanya tuh. Iya. Terus bikinin kopi. Langsung diem kan. Waduh, dipanggil lah operator yang lain nih. Sini. Lu ngeliat ini nggak? Nenek-nenek ada di pojok deket TV. Kagak. Kata yang operator di situ lah gitu. Itu masih di situ. Terus dia bilang, tolong beliin kopi hitam tanpa gula, nggak mau yang lain. Nek, ini saya udah beliin kopi. Nenek mau ngopi di mana? Udah taruh sini aja di meja deket TV. Pas dia nyamperin lagi, kopi udah habis, nggak ada nenek-neneknya. Itu langsung dia kayak ngimpi gitu. Sampai dipukul-pukulin gitu. Tolong dong cubit gua, tolong dong pukul gua, nggak apa-apa, gua nggak marah. Gua ngelihat nenek-nenek di sini gitu, di deket TV. Jadi dia kayak hipnotis ya, disuruh kopi mau gitu. Terus yang maksudnya tadi tuh yang orang nyamperin itu gimana? Maksudnya lu lihat nggak ada nenek-nenek di situ? Nah dia ngomong itu, gua nggak ngelihat. Sampai dia dia nanya ke lu nih. Iya, nanya ke gua. Sumpah demi Allah bang, gua ngelihat itu ada nenek-nenek di ujung pojok deket TV. Dia nyamperin lu terus dia nunjuk-nunjuk ke dalam tuh. Ke dalam gitu. Baru dia balik lagi. Gitu kronologinya. Pas udah balik itu posisi kopi udah habis. Dan si nenek itu udah nggak ada. Jadi malam itu ada operator itu biasa keliling
nulis sistem. Itu per 1 jam. Itu sekitar jam 12 posisi itu gue yang jaga. Berdua nih sama dia gitu. Dia masuk ke ruangan sendiri, tiba-tiba nyium kayak bau singkong. Bau singkong. Bau singkong gitu. Awalnya dia nggak ngerasain, wah ini mungkin kabel atau apalah gitu kan. Terus makin lama dia makin ngerasain kayak, wah ini mah bener-bener bau singkong nih gitu. Keluarlah dia, lari. Posisi masih kertas dipegang nih sama pulpen nih. Sambil lari dia, teriak ke gua. Rengga, coba temenin gua ke dalam. Temenin. Gua masuk ke ruangan itu sama dia berdua itu. Iya bener, bau singkong. Tiba-tiba pintu itu kan dibuka berdua gini nih. Masuk gitu. Itu mati bang. Nggak bisa kebuka, kekunci. Sambil digedor-gedor gini. Si pintunya? Iya, langsung. Tadinya mau pakai alarm. Kan kalau kayak gitu kan nggak bisa dibuka kan pakai alarm tuh. Ada palu tuh, dipecahin. Berapa lama itu? Sekitar ada 10 menitan. Itu gua sama dia di dalam, kurung. Wah. Itu bau nyengatnya itu bener-bener itu singkong itu, kerasa banget. Terus ada yang padam lampu. Jadi ruangannya itu kan lampu tuh ada banyak tuh. Yang di pojok itu ada 3, itu mati semua. Oke. Setelah mau buka pintu nggak bisa nih, itu lampu pada mati. Jadi posisi itu waktu itu malam tuh gue jaga sendiri. Gue lagi kontrol biasa kan. Kalau malam itu kan kontrol tuh. Jam 12 keliling gedung. Karena posisinya emang posisi belum ada buat pagar-pagar yang bener-bener tinggi gitu loh. Masih pendek semua. Itu gue masuk ke dalam ruangan. Nah itu kan ruangan 1, ruangan 2. Ini ruangan 1 tuh yang udah full renov. Udah jadi. Nah yang belum itu ruangan si operator yang tadi. Ruangan 2 nih? Ruangan 2. Dia itu masuk ke ruangan yang masih proses pembangunan. Kan banyak box-box tuh. Banyak alat-alat di situ. Yang lain itu di gedung yang udah jadi. Dia masuk ke sana dalam. Tiba-tiba itu ada box itu isinya tuh kunci-kunci sama kabel lah banyak gitu loh. Itu kan kalau kita pakai logika kan berat ya. Iya itu orang semua orang juga harus 3 sampai 5 orang angkat. Dia teriak. Woi. Kaget yang di gedung sebelah nih. Pada nyamperin kan. Sama gue juga nyamperin. Tolong. Itu posisi masih gerak. Box itu masih gerak, dia tolong itu masih gerak, jalan. Ada 5 meter itu geraknya itu. Anjir. Iya, jalan kayak ditarik orang aja gitu. Di situ dia nggak bisa gerak, tuh yang ngeliat tuh bener-bener nggak bisa gerak, cuman bisa tolong gitu. Akhirnya nyamper semua dan ada sekitar 5 orang. Itu termasuk gua nih. Gua masuk ke gedung sebelah. Itu bener-bener nyaksiin itu box itu bergerak dan langsung pingsan orangnya. Si orang yang pertama pingsan? Iya, si orang pertama itu langsung pingsan. Langsung ngerasa, wah ini nggak enak nih gitu kan. Kita pindah aja yuk gitu, jangan di sini. Akhirnya diangkat tuh, dia kan karena pingsan, diangkat di gedung yang baru, dikasih minum lah gitulah biar sadar gitu. Setelah itu belum berakhir tuh. Masih ada lagi gangguan-gangguan. Pertama kan box itu sekitar 5 meter lah berjalannya. Ada lagi box, tapi kecil posisi di gedung itu tuh nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Gedung yang tadi? Iya, yang belum jadi. Itu tiba-tiba kaca itu kelihatan. Duar! Ke pintu. Jadi pintu itu biar kebuka. Gitu. Duar, wah. Udah langsung.
pada kabur di situ Lu semuanya. padahal lagi di gedung yang satunya ya? Iya. Itu kedengaran suaranya ya? Kedengeran. Di situ tuh, udah langsung pada pergi keluar, nggak ada yang di dalam lagi. Yang pingsan udah bangun? Belum ditinggal. Ditinggal? Iya, karena ketakutan kan. Iya bener-bener. Karena ketakutan. Itu bener-bener kayak orang dilempar, duar gitu ke pintu. Tapi nggak pecah sih, kacanya itu nggak pecah. Itu yang bener-bener semua orang tuh ngeliat gitu di situ. Itu momen-momen bener-bener orang itu kayak, gue mimpi nggak sih gitu? Gue mimpi nggak? Ini serius bener nggak gitu? Itu tuh bener-bener yang gangguan bener-bener. Jadi bukan gua doang, semua orang itu kena. Ini ceritanya dari proyek. Dari orang Iya, proyek? orang proyek. Vendor nih? Vendor nih. Vendor itu semua gedung itu dia yang megang. Oke. Menang tender lah dia gitu. Bagian pagar ada 5 orang. Terus bagian dalam ada 5 orang. Jadi dipecah-pecah gitu loh. Nah, ini ceritanya dari orang yang masang pagar. Di ujung nih posisi. Ini kan gedung nih. Gedung itu sekitar 100 meter ke arah belakang gedung itu pagar. Karena kalau nggak dipagarin tuh banyak binatang-binatang buas masuk ke dalam. Iya. Itu bahaya kan. Itu dia kerja udah dibilangin, tolong jangan sampai jam 5. Oke. Ya namanya proyek kan mungkin ngejar target kan ya. Iya. Kita juga nggak tahu lah apalah gitu. Dia sampai jam 7. Bandel nih. Posisi yang lain udah pada pergi, udah pada pulang lah gitu. Ini masih kerja. Ada satu orang, jadi misah. Jadi pagar misalkan 1 meter itu 2 orang. 1 meter lagi 2 orang gitu. Ini yang sendiri, yang ditampakin itu yang sendiri. Itu ngelihat ular. Ular segede ada nih 2 paha. Waduh. Panjangnya sekitar 5 sampai 11 meter. Tapi posisinya nggak kelihatan. Jadi cuman orang itu doang yang lihat. Yang lain nggak ngelihat. Oh. Kan di belakang itu kan ada jembatan tuh buat kabel. Itu lagi ngelilitin di kabel itu. Dia ngelihat itu, nyamperin. Kayak sadar nggak sadar gitu loh. Orang itu tuh kayak sadar nggak sadar, nyamperin. Dipanggil lah sama temennya, ditarik tuh. Ditarik. Dia nggak ngerasa kalau dia tuh udah jalan ke arah sana. Langsung malamnya berhenti total. Nggak ada yang mau kerja lagi. 5-5-nya itu berhenti. Sakit langsung besoknya. Gara-gara ular itu? Iya. Gara-gara yang 1 itu jalan. Terus yang 4 ini nahan. Oh. Jadi kena imbasnya. Oh. Itu. Ini kejadian itu 2 minggu yang lalu. Oke. Masih baru nih? Masih baru. 2 minggu yang lalu. Tapi jaganya udah 2 orang. Jadi yang 1 istirahat, yang 1 kontrol. Oke. Itu posisi gua nih yang kontrol. Gua sebelum itu sholat malam dulu biasa. Tapi di gedung yang belum jadi nih. Gua ngerasain kayak ada orang lewat. Ses gitu. Karena kan kacanya dari atas sampai bawah full kaca putih. Kaca gedungnya tuh? Iya, bener-bener full. Di situ gua sempet, wah kayaknya ada maling nih. Oke, ada feeling gitu. Pikiran gua gitu, pikiran, wah ada maling nih. Langsung gua keluar, ambil senter, gua senterin sekeliling, itu nggak ada apa-apa. Pas gua senter ke ujung, itu awalnya asap, bener-bener gua fokusin nih senter gua, wujud kuntilanak terbang. Di situ, gua mau bangunin yang lain udah pada istirahat kan. Ya mau nggak mau gua fokus, biarin fokus. Terus awalnya di tanah, lama-lama terbang. Yes. Di situ gue langsung kan, wah merinding gue nih. Posisi gue sendiri, yang lain pada istirahat nih. Mau gue samperin, gue mikir, takutnya selain itu ada lagi nih. Tapi gue Bismillah gue samperin, gue muter gedung ke depan. Ada di atas dia. Pas gue mau muter tuh, nyamperin dia itu, sosok itu, gue lari kan, langsung ngambil HP. Ambil HP, langsung cepet-cepet muter. Awalnya gue videoin tuh blur, bener-bener nggak dapet, gelap semuanya. Oke.
Pas gua foto, fokusin sambil senter ke atas, itu bener-bener di foto itu ada itu di HP. Gila. Jadi itu lu nyenterin tuh sambil videoin gitu, sambil foto. Awalnya videoin videoin blur, nggak bisa, nggak dapet. Pas gua foto itu jelas sosoknya. Setelah gua fotoin tuh, udah dapet sosoknya di handphone gua juga. Masih gua pantengin tuh, gua senterin ke atas. Terus sekitar 5 menit. Langsung angin. Hilang. Gila lu 5 menit tatap-tatapan. Iya, tatap-tatapan gua gitu. itu. Iya, gua kayak juga percaya nggak percaya ini gitu loh. Kayak mimpi gua gitu. Tapi ya gua bener-bener nyaksiin gitu. Gua senterin, tiba-tiba angin. Itu langsung hilang dia. Langsung gua ke dalam, ngasih tahu, gue bangunin nih, bangun gitu kan. Lihat foto gue nih, namanya orang ngantuk kali ya, iya gitu aja. Gitu aja. Iya. Pas paginya baru gue share, langsung pada diem, nggak ngomong apa-apa. No comment. Terus pas gue jaga juga nih, ada lagi nih cerita nih. Oh, gimana tuh bang? Gue jaga malam, itu posisi jam 2:30. Kondisi itu hujan. Lagi hujan nih. Hujan. Gue muter gedung. Jadi sebelah gedung itu pohon-pohon pisang nih. Pohon pisang bawahnya kali. Oke. Itu bawahnya kali. Gue denger suara kayak kucing meong gitu loh. Tapi bukan kucing. Pas gua samperin, jadi kayak saut-sautan orang nangis aja loh. Gitu. Orang nangis, gua samperin, gua senterin. Takutnya ada binatang apa kan gitu. Gua senterin nggak ada apa-apa, kosong. Gua beraniin diri lah gitu. Mau nggak mau gua harus samperin itu suara. Pas gua samperin ke bawah, gua senterin. Itu sosoknya bang. Awalnya itu bebayang. Terus lama-lama itu wujud pure, bener-bener ada tali pocongnya di atas. Di situ gua kayak anjir, ini apaan nih? Gua berani dalam hati gua harus kuat gitu loh. Gua senterin terus. Dia diri, posisinya diri. Jadi bentuk wujudnya itu bener real kayak orang dari samping gitu loh. Di samping, hidung, muka, badan, bawah. Pas gua senterin itu sekitar 5 menit. Karena suara itu masih saling nyaut-nyautan tuh. Pas gua senterin, nengok. Buset, taringnya ini di sini. Wah, parah itu. Gua langsung kabur, nggak berani gua. Ada taring? Ada. Mukanya gimana? Mukanya hancur. Jadi matanya ini nggak keluar sih, tapi kayak bengkak. Ya. Bengkak aja. Itu dua-duanya. Dia miring, tapi lehernya gini dong. Jos gitu. Ini taringnya panjang banget. Langsung gua lari di situ. Suara itu masih terus. Itu sampai sekitar jam 3. Hampir 1 jam itu. Suara itu tuh. Terus ya. Pas gua kabur, gua manggil yang lain dong gitu. Tolong temenin gua. Ini bener nggak ngelihatnya nih? Takutnya gue salah ngelihat. Pas dipanggil yang lain, pas senterin, iya no di bawah no. Wujudnya masih bener-bener wujud, nggak ngilang. Jadi kayak balik iya, jadi kayak nungguin orang-orang. Ini gua loh, ada gitu. Videonya pun ada. Oke, ada videonya. Ada. Videonya ada. Lumayan lama sih. Hampir 2 menit. Tapi nggak boleh sampai keluar perusahaan. Jadi takutnya nanti ada sesuatu kan gitu. Jadi cuman di orang sekitar aja yang nyimpan gitu. Oke, videonya pun ada, jelas, itu bener-bener. Iya, itu nggak main-mainan. Nggak main-mainan. Nggak settingan ya? Nggak. Anjir. Siapa juga jam 2 malam mau ke bawah. Iya.
ya kan? Gue dibayar gimana sih? Jam 2 malam, terus ada sebelum itu ada suara dulu tuh. Yang tadi tuh nangis-nangisan itu. Gokil. Jadi sebelum gedung ini dibangun, itu dulu dari sesepuh daerah sana itu udah bilang sebenarnya kalau mau dibangun itu harus pakai kepala kerbau ditanam di tanah, tapi ada yang nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Ya, pasti dong. Jadi sebelum ada pembangunan itu tanah makam. Tanah makamnya itu ada yang dikeramatkan, ada yang buat umum. Gitu. Pas pembangunan itu ada salah satu makam yang belum diangkat sama proyek itu. Belum keangkat aja belum keangkat ya. Kalau diibaratkan itu ada satu trafo itu beratnya itu hampir 1 ton. Nggak mungkin dong orang bisa ngangkat, pasti pakai alat berat kan. Iya. Itu disangga sama beton dan ada 1 orang di bawahnya itu kejatuhan. Hah? Jadi bener-bener jatuh itu trafonya? Iya. Beratnya hampir 1 ton. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya pas mau pembangunan area luar. Itu sebelum kejadian itu ada yang lihat di makam itu yang belum diangkat. Itu ngelihat sosok anak kecil terus kayak keluarga aja modelnya, nanti ibunya, nanti bapaknya, nanti adiknya tuh muncul. Dia bilang, si orang yang lihat ini bilang, kamu bakal kecelakaan. Jadi sebelum terjadi itu dia udah bilang, ada yang ngasih tahu saya bakal kecelakaan. Tapi namanya proyek kan harus kejar target. Cocot gitu harus selesai. Iya. Dia posisinya ada di bawah trafo. Dia tuh di bawah trafo itu nggak sengaja apa emang dipindahin apa gimana? Emang kan buat penyangga dia. Jadi bagian penyangga beton-beton itu kan harus di bawah trafo. Posisinya tanah kan diaduk di ke bawah. Dia lagi kerja di bawah itu berarti. Iya. Ya? Kondisinya di situ. Gua kira dia tadinya lagi di mana pindah di bawah. Enggak, itu. Dia lagi kerja di situ di bawah itu ya. Pas jam 1 siang, yang lain udah pada istirahat, masih istirahat lah gitu. Ini dia udah duluan. Udah kerja duluan. Udah kerja duluan. Tiba-tiba, suara penyangga trafo itu 1 patah. Oh, nimpa. Nimpa kepalanya. Jadi yang dikenain itu kepala. Oke. Kepalanya masuk ke tanah. Badannya itu di atas tanah. Otomatis hilang. Putus. Anehnya kepalanya nggak ada. Nggak ketemu. Innalillahi wa Karena dari awal udah dibilang sama sesepuh situ harus ditanam kepala kerbau. Ini nggak ditanam. Jadi mungkin itu dialah gantinya.
Kepala manusia. Kepala manusia. Oke, dari cerita Bang Rengga nih, Bang, gue mau nanya-nanya nih Bang ya. Oke, Ada beberapa pertanyaan nih sedikit nih. Berarti total security di situ ada berapa yang jaga sampai sekarang nih? ada 5. Ada 5. Iya. Tadinya sebelumnya Cuman 3. Cuman 2. 2. Berarti ini karyawan di situ pun nggak cukup ramai. Berarti yang bukan yang ramai banget ya? Enggak. Emang sepi aja ya Sepi. karya BUMN. Iya. Itu daerah situ sepi ya. Oke, terus iya sepi sih, bener. Creepy juga ya. Karena banyak bangunan-bangunan tadi lo bilang belum jadi. Iya. Gedung-gedungnya juga. Sampai sekarang udah jadi belum? Belum juga. Belum. Sebagian udah, sebagian belum. Oke, nanti kalau udah jadi semua itu bakal rame. Enggak, tetap aja orangnya segitu. Tetap aja orang. Enggak ada segitu. penambahan. Oh, itu bangunan karena buat mesin ya? Berarti? Mesin, iya. Jadi ada yang naruh mesin, ada yang naruh peralatan gitu. Wah, gila, gokil. Serem banget sih. Gede-gede kayak begitu, yang jaga cuman, yang kerja di situ cuma sedikit orang ya. Oke. Itu Tapi, juga ganti-gantian itu. Tapi lu cerita kayak gini nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa. Maksudnya kan lu masih kerja di situ gitu. Apa ya? Nggak apa-apa sih. Nah, daerah perusahaan lu ini Bang, tempat lu kerja nih. Warga-warga sekitar udah tahu daerah situ angker apa gimana? Udah tahu. Jadi sebelum pembangunan itu ada, itu udah dikasih tahu. Emang udah terkenal angker. Terkenal angker di situ. Iya. Tapi kalau dari cabang lain, gue tahu juga di situ angker, daerah situ angker. Itu di daerah situ udah sampai keluar. Angkernya itu ceritanya itu udah keluar. Jadi bukan sekitaran di situ aja, udah keluar kemana-mana. Cerita-cerita tentang orang itu yang cerita siapa waktu itu? Yang cerita itu sesepuh sama warga-warga lain yang terpercaya di situ gitulah gitu. Nyeritain karyawan-karyawan yang kerja di situ. Iya. Mereka-mereka juga nih yang tinggal di situ. Jadi orang sekitar situ cerita ke karyawan-karyawan situ. Tuh. Ya, jangan kaget nanti kalau ada sesuatu gitu. Benar kan, berjalannya waktu pembangunan, ada korban juga. Ya, jadilah apa yang semua diceritain sama sesepuh di sana, warga di sana, kejadian. Oke, kejadian-kejadian horor di sana yang dialami nih, Bang. Kan sering nih cerita sama-sama cerita, saling cerita gitu. Kalau dari temen lu nih sesama security, kayak lu tadi kan ngalamin sendirian. Kalau yang ngalamin rame-rame lu udah ceritakan. Iya. Kalau yang dia ngalamin sendiri tuh gimana Bang? Ada yang baru nggak? Maksudnya ada yang kejadiannya itu bukan yang seperti biasanya gitu. Ada yang aneh nggak waktu itu? Paling bayangan aja, kebanyakan. Kalau orang yang lain gitu ya, selain gua ini, kebanyakan bayangan. Tapi setiap gua libur, mereka masuk, itu pasti gua dapet telepon. Jadi di sana tuh gua sebagai dipercaya ngatur semuanya gitu loh, dari jadwal, dari kegiatan apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa, mereka laporan ke gua gitu. Dapat telepon tentang apa nih? Itu. Gua ngeliat ini nih kayak bayangan. Terus di ujung kayak ada orang. Sambil divideoin sama dia. Terus gua paling bilang, udah biarin aja, jaga-jaga aja yang bener gitu. Yang penting tempat kerja kita aman, nggak kemalingan, nggak ada orang jahat, yang lain semua aman gitu. Maling nggak ada, tapi ada setan. Nah itu dia. Kenapa security-nya berhadapan sama yang kayak gitu ya? Lebih seringnya. Sebenarnya latihan mentalnya kalau harusnya ke ini ya, ke hantu nih Bang. Iya. Gila sih. Abang berarti kerja sampai sana masih terus betah nih Bang di sana? Alhamdulillah betah. Betah Bang, dengan gangguan yang ada. Betah banget. Dan sekarang udah kayak terbiasa aja nih. Udah terbiasa. Udah kebiasa aja Iya. gitu. Dan kira-kira kalaupun ada yang kayak membahayakan gitu, nanti nextnya apa nih Bang? Kayak langkah apa nih Bang yang bakal Abang persiapin gitu? Biasanya itu kan di sana ada nomor yang buat urgent. Itu mah kayak kebakaran kan itu. Kalau untuk yang
hal-hal mistis itu ada nggak maksudnya yang kayak gitu? Minta pertolongan ke orang terdekat? nggak ada sih. Nggak ada Karena juga? emang jauh dari pemukiman. Lokasi itu jauh dari pemukiman. Jadi kalaupun minta bantuan pun bakal agak repot nih. Repot, iya. Udah kayak makanan sehari-hari aja yang lain. Ya, mudah-mudahan abang beserta teman-teman kerja abang di sana tuh lancar-lancar terus ya, sampai pokoknya jangan ada kejadian-kejadian lagi, apalagi yang sampai bikin bahaya bang ya. Mudah-mudahan nggak ada, amit-amit lah ya. Pokoknya kayak namanya kerja pengennya lancar terus, gitu kan. Oke, buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, karena gue mau tahu komentar-komentar kalian. Dan buat yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Rengga ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya, nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir, gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Rengga udah cerita-cerita buat sahabat lonceng di rumah nih. Kita beruntung banget kedatangan Bang Rengga ya, jauh-jauh datang dari Karawang. Thank you Bang ya. Udah nyeritain kejadian horor yang luar biasa ini, pengalaman pribadi yang nggak semua orang punya ya, luar biasa banget. Thank you Bang ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Rengga juga izin pamit. Bye-bye.